Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zen Rufitria dengan stambuk D1A118086 ingin menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Yang dimana konsep dasar analisis regresi berganda yaitu analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendirian diberikan variabel X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan saya mengambil contoh kasus yaitu ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 terhadap variabel prestasi Y. Data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang siswa, yang dimana perumusan hipotesisnya yaitu H1 sama dengan terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y, dan H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y, dan H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Dan tingkat kepercayaannya yaitu 95% sama dengan alfa 0,05. Jadi kita kasih masuk dan kita membuka SPSS dan kita masuk ke name itu X1 terus X2 X3 Y. Desimalnya kita kasih 0 Oke. Motivasi, minat, dan labelnya kita dengan prestasi untuk di label, dan measure-nya kita kasih scale dan scale, tiga-tiganya scale, dan kita ke data view dan jadilah seperti ini, dan kita mengambil datanya ini, data Excel ini, kita mengcopy data tadi, oke. Terus kita paste jadi ini, dan kita analyze, kita regression, linear, kita kasih masuk prestasi, dependent, motivasi, statis ini kita lihat model fit, estimate, dan oke. Dan terdapatlah data seperti ini, yang dimana tabel output variable enter at remove ini memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi, sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter sehingga tidak ada variabel yang dibuang, dan pada kolom variabel remove itu tidak ada angkanya atau kosong. Saya lihat ini. Terus, dan untuk tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Dan untuk tabel ANOVA memberikan informasi tentang adanya tidak pengaruhnya variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Dan untuk tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Dan adapun rumusnya yaitu Y sama dengan
A tambah B, B1X1 tambah B2X2 atau Y sama dengan 2,612 tambah 0,192 dan tambah 0,88. Sehingga kita dapat mengambil dasar pengambilan keputusan, yaitu untuk uji T, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Bisa kita lihat rumusnya, itu T tabel sama dengan T dalam kurung alfa bagi 2 sama dengan N kurang K kurang 1, yang dimana sama dengan T dalam kurung 0,25 dengan 9, yaitu bisa kita lihat dari distribusi nilai tabel ini, yaitu jika DF nya tadi 9 dan T nya 0,025, yaitu 2, hasilnya itu 2,262. Dan uji F, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Rumusnya itu F tabel sama dengan F dalam kurung K sama dengan N kurang K sama dengan F bagi 2 F 2 lebih dari sama dengan 10, sehingga hasilnya 4,10. Dan pengujian hipotesis pertama H1, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih dari 0,05, dan nilai T hitung 0,992 kurang dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan untuk pengujian hipotesis kedua H2, diketahui nilai untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05, dan nilai T hitung 3,441 lebih dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis H3 dengan uji F, yaitu berdasarkan output ini diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, dan nilai F hitung 23,978 lebih dari F tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Koefisien determinasi, berdasarkan output ini diketahui nilai R² sebesar 0,839. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 83,9%. Sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.